jangan iri sama punya orang. Setuju gak kira-kira? Syukuri yang punya kita. Ciri orang baik itu senang melihat orang lain senang. Ikut susah kalau orang lain juga susah. Itu orang baik. Tapi kalau kebalik, susah ngelihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah. Di sana banyak yang kayak gini. Kalau di sini, jangan-jangan pusatnya lagi ya. Rasa-rasanya kalau ngelihat orang lain senang, senep. Orang lancar rezeki, senep. Orang lain lagi bahagia, senap. Kalau orang lain lagi senang, lagi susah, malah dia senang. Ini cermin bagi kita. Ciri orang baik, orang yang bakal bahagia, susah ngelihat tetangganya susah, ikut senang melihat tetangganya senang. Tapi kalau kebalik, susah ngelihat orang lain senang. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli teko kepo, tetangga beli ceret mencret. Enggak bakal bahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sehingganya dia mencintai bagi saudaranya, mencintai bagi tetangganya ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dicintai pada dirinya. Maksudnya begini, Bu. Ibu-ibu kalau kaya senang. Kalau kita senang kaya, kita juga mesti senang kalau tetangganya kaya. Kalau kita senang rezekinya lancar, kita juga mestinya senang ngelihat tetangga kita rezekinya lancar. Kalau kita senang kebeli mobil, mestinya kita juga senang ngelihat tetangga kita kebeli mobil. Bukan malah nyinyir. Paling juga nyicil. Nggak lama ditalik dealer leasing. Nyinyir. Jadi yang namanya orang baik itu sesuatu yang disukai pada dirinya, ketika didapat orang lain dia juga suka. Hidup jangan iri. Orang sudah punya nikmat masing-masing. Iya bayar. Syukuri yang punya kita. Tips bahagia yang pertama, jangan iri sama punya orang. Syukuri yang punya kita. Makanya hidup yang paling enak ini begini Bapak Ibu. Yang punya kita disyukuri, orang lain gak usah diopeni. Orang sekarang mah gupekan, sibuk kepo ngurusin tetangga, dikit-dikit nyinyir. Makanya orang yang bahagia itu dia sibuk ngurusin rumah tangganya sendiri, gak sibuk ngurusin rumah tangga orang. Ya bayar. Makanya nggak usah ribut Lesti Kejora sama Rizky Bilar. Apalah warga seantero Indonesia ini, urusan rumah tangga orang sampai puluh pidada. Kan salah yang kayak gitu. Makanya muncul pepatah orang di pasar. Ini buat bapak-bapak nih, dengerin ya Pak. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Tepuk tangan. Ya jajal kalau berani dibacok orang kita. Kan enak.
Jadi kalau sama orang tuh nggak usah kepo banget ya Bu. Nggak usah kepo, nggak usah ngurusin orang. Makanya tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Orang yang beruntung itu kata Nabi, orang yang sibuk dengan aibnya sendiri. Sampai-sampai dia nggak sempat ngurusin aib orang lain. Nah, urusan syukur tadi, hidup yang paling bahagia itu bersyukur. Makanya kalau kata ibu saya, halo, kalau kata ibu saya ini kan orang Ogan. Halah kinai aban bejalan, tundoi saja baik keting. Ini bahasa Inggris ini. Jadi halah kinai aban di jalan, bejalan. Jangan lihat awan di atas yang sedang berjalan. Nanti kesandung. Tundoi saja baik keting. Lihat jempol kaki. Hidup yang paling bahagia ini syukur yang punya kita. Ingat asal. Makanya ibu saya sering marah dulu kalau saya nakal. Apa kata ibu saya? Ame dihisarena lah lama dihisare. Ame disusahna lah lama disusah. Maaf ya bahasa Ogan ya. Saya bukan bahasanya Bapak Ibu, nasihat ibu saya. Ibu saya ajak ke sini, cuman mampir di Padang Cermin, tempat keluarga saya. Enggak saya bawa sampai ke sini. Ama di susah nak lah lama di susah. Kalau kita susah nak, sudah dari dulu kita susah. Kalau kita miskin nak, dari dulu kita miskin, gak tumben jadi orang miskin. Tahu kan Bu? Gak heran jadi orang miskin. Saya pikir-pikir iya juga ya. Nasihat ibu saya, jangan silau punya orang. Syukuri yang punya kamu sendiri. Itu resep hidup bahagia, mensyukuri yang punya kita. Makanya la in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian semua bersyukur, maka pasti dan pasti akan ditambahkan nikmat yang lebih gede lagi. Kalau dalam bahasa Nabi begini Bapak Ibu, laisal ghina an kathratil arab. Bukanlah kaya itu karena kalian banyak perhiasan. Saya tanya sama ibu-ibu, suka perhiasan Bu? Suka emas? Emas kawin lagi? Enggak suka. Saya tanya, ada enggak perempuan yang enggak suka emas? Ada Bu. Perempuan mau mati, enggak suka dia. Artinya kodrati ya Bu. Kodratnya yang namanya perempuan suka perhiasan. Itu takdir, enggak bisa dihindari. Makanya bapak-bapak jangan ngomel, jangan marah kalau istri minta perhiasan. Karena itu kodrat wanita. Istri Nabi aja suka perhiasan. Apalagi cuman ibu-ibu. Cuman laisal ghina an kathratil arab. Bukanlah kaya raya itu an kathratil arab karena banyak perhiasan, banyak perbendaharaan. Apa orang kaya itu? Kalau kondangan 5 jari dipasangin cincin semua. Di Punduh ada nggak yang 5 jari dipasangin cincin? Ada kali ya. Kondangan bawa tasnya aja begini. Begitu masuk taruh digoyang-goyang. Tuing, tuing, tuing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Mapas. Sambil pengajian berkipas dia kuncrang-kuncring, kuncrang-kuncring, kuncrang-kuncring. Udah kayak ketimpringan. Apa itu orang kaya? Tidak. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget kayak rantai anjing? Enggak juga. Saya pernah ngisi ceramah di Hotel Novotel. Ikatan istri titik-titik. Pengajiannya enggak di halaman, enggak pakai taruh, enggak di masjid,
tapi pengajiannya di hotel. Begitu saya masuk ballroom, ibu-ibu sosialitanya berdiri semua tangan di dada begini. Selamat datang Bapak Ustadz. Keren. Begitu saya lihat kalungnya Bu, gede-gede banget. Ada yang kayak cilok, bulat. Ada yang kayak somai. Ada yang liontinnya segede pentolan bakso setan itu. Apa itu orang kaya? Enggak juga. Walakinnal ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya, kaya yang sesungguhnya, kaya jiwa kalian semua. Kaya itu di sini. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan kita kaya. Karena kaya bukan soal harta, tapi kaya soal rasa. Mudah-mudahan kita dikayakan. Allahumma amin. Biar punya rasa kaya, ada tips tambahan. Jangan banyak cicilan. Ini yang jadi masalah orang sekarang, banyak cicilan Bapak Ibu. Makanya saya banding-bandingkan ya. Walaupun ojo dibanding-banding ke, orang kampung itu lebih dermawan dari orang kota. Bukan karena orang kampung lebih kaya, karena orang kampung nggak punya cicilan. Oh banyak sekarang ya. Kalau ke kampung Bapak Ibu, kalau ke kampung nih, orang kota datang ke kampung, keluarga nih saudara dari kota kunjung ke kampung. Nggak boleh kemana-mana kalau belum makan. Ngunduh nangka, ngunduh kelapa, sayur gori. Ngejar ayam kampung, dipancing-pancing gak dapat, dipedil akhirnya. Setelah mateng, dijamu saudara dari kota, baru boleh kemana-mana. Tapi kalau orang kampung datang ke kota, baru dibikinkan tehnya baru setengah habis. Orang kota nanya, habis ini mau kemana lagi? Ngusir. Apa orang kota lebih miskin? Bukan. Cicilan kebanyakan. Rumah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, TV nyicil, seragam pengajian udah lunas belum Bu? Kalau belum lunas, kadang-kadang begini Bapak Ibu, yang bikin orang itu jadi terasa miskin karena terlalu banyak cicilan. Maka bahagiakan diri kita, jangan ngukur orang, ukur kemampuan kita masing-masing. Ini yang pertama, kalau ingin hidup bahagia, satu, kita semua jangan mendengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Syukuri yang punya kita dapat sekarang.